Silakan, Ya. Bu Lina. Oh ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, peserta pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas kerjasama kita dalam pemerintah dan swasta ini. Jadi tadi sudah dibagi di dalam 2 kelompok untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan kaitannya dengan KPS ini. Jadi untuk tidak berlama-lama lagi, saya mohon kesediaan untuk kelompok 1. Tadi kebetulan saya di kelompok 1, Ibu yang dipimpin oleh Ibu Lea. Tadi kami mohon timnya untuk dapat memaparkan tentang hasil diskusi di kelompok 1 kepada teman-teman di kelompok 1. Kami persilahkan. Kalau tidak salah Ibu Eka ya, Bu Eka. Iya, Bu. Ya. Nanti Bu Eka akan dibantu oleh teman-teman CSO lainnya. Silakan. Ya, silakan Bu Eka. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin Bu Lea dan Mas Ajir, Bu Lina, juga Bapak Ibu, ini hasil diskusi kami tadi tentang tantangan-tantangan kerjasama pemerintah dan swasta ini yang dirasakan oleh para CSO. Jadi hasil diskusi kami yang pertama membutuhkan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah untuk bagaimana potensi kerjasamanya. Lalu peraturan yang sudah ada Perbup, beberapa kriteria itu bisa diaplikasikan oleh CSO. Maksudnya di sini ada beberapa daerah yang sudah ada Perbup, namun ada daerah yang memang belum ada Perbup untuk dapat diaplikasi oleh CSO-nya. Dan topik-topik yang sesuai dengan SKPD terkait, yaitu proposal bisa disesuaikan dengan prioritas dari masing-masing SKPD. Lalu keterbukaan informasi inilah yang sangat diperlukan oleh para CSO terhadap pelacakan proposal yang sudah diserahkan ke Pemda. Itu keterbukaan informasinya itu masih sangat kecil. Terus alternatif lain pembiayaan selain hibah dan bansos. Dan di sini juga tadi ada dari GenXP, pengadaan itu GenXP dari Kemenkes, bisa juga ditempatkan di private hospital dengan metode hibah dan kerjasama operasional. Lalu ada peraturan dari Kementerian Keuangan untuk hibah ke pihak swasta, apakah diperbolehkan langsung atau maksudnya tidak diberikan pricing untuk tidak profitable gitu. Oke, lanjut. Di sini dari tambahan masukan dari forum LSM, ada anggota ada 31, 8 yang sudah berproses untuk bagaimana mengakses dana pemerintah. Jadwalnya tidak sesuai sehingga perlu ada lagi-lagi keterbukaan informasi dari pihak pemerintah untuk waktu proses pengadaannya. Dan masukan ini untuk Kemenkop sudah membuka peluang dalam kerjasama atau memberikan dukungan kepada para CSO. Di sini tentang regulasi, beberapa daerah sudah ada peraturan bupati. Masalahnya tidak semua daerah ada peraturan daerahnya gitu. Maksudnya belum semua daerah punya peraturan bupati.
kadangkala juga topiknya tidak sesuai dengan kebutuhan di komunitas. Jadi peraturan turunan tidak tersedia di daerah. Jadi juklak-juknisnya itu walaupun sudah ada impres, instruksi gubernur ya, instruksi gubernur, tapi kadang itu juklak-juknisnya tidak diturunkan di daerah masing-masing gitu. Lalu selanjutnya proses perencanaan di daerah masih menghadapi banyak tantangan yang akhirnya proses penganggaran memakan waktu lama. Namun kita bukan hanya penganggaran yang cepat saja, tapi menjaga mutu program gitu. Bukan hanya untuk pencairan anggaran cepat saja, tapi kita menjaga bagaimana mutu program. Dan ini yang diperlukan itu adalah sosialisasi SW3 itu belum maksimal, terutama di daerah. Mungkin nanti masukan juga kepada LKPP mungkin ini ya, yang harus memberikan sosialisasi ini secara masif kepada daerah-daerah. Dan apa saja yang bisa diswakelolakan juga perlu diatur dalam juklak nantinya. Oke, lanjut. Memahami dan terlibat penyusunan anggaran di daerah, penganggaran di daerah, penguatan CSO untuk penganggaran proses musrenbang. Nah, ini yang harus didorong untuk masing-masing. Mungkin ini perlu keterlibatan Kemendagri juga nantinya ya untuk selanjutnya, acara selanjutnya. Dan pemahaman mekanisme SW3 dan 4 masih tumpang tindih. Juga tadi masukan dari siapa? Mas Patrick ya? Ya, 80% dari CSO sudah memenuhi kriteria, sisanya masih belum eligible, terutama untuk menyediakan dokumen audit. Dan yang terakhir, kapasitas dari Pemda untuk pemahaman dan pengalaman tentang mekanisme ini perlu didorong. Itu mungkin dari saya, perwakilan kelompok 1. Mungkin ada teman-teman dari para CSO yang mau menambahkan. Terima kasih Mbak Lea, Mas Ajir, Bu Lina. Terima kasih Mbak Eka. Ya. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin menambahkan? Baik ya, kalau belum ada, nanti kita lanjut dulu dengan paparan yang kedua. Tentunya setelah paparan yang kedua nanti kami mohon kesediaan dengan hormat kepada nanti Bapak dari LKPP, kalau tidak salah Bapak Sultan ya, Sultan Lubis dari LKPP, kemudian dari IAC atau STPI dan Linkes yang akan memberikan tanggapan. Jadi untuk sementara kita dengarkan dulu penyajian dari kelompok 2. Tadi sangat menarik sekali teman-teman bahwa banyak sekali masukan dari CSO terkait dengan kerjasama antar pemerintah dan swasta ini, termasuk tantangan dan hambatannya, termasuk tadi tentang pemahaman swakelola tipe 3 dan juga kapasitas dari pemerintah daerah dan regulasi-regulasi yang memayungi untuk melakukan kerjasama pemerintah dan swasta, serta prioritas atau kegiatan atau aktivitas apa saja sih yang bisa dilakukan kerjasama seperti itu. Ya, baiklah, kami persilahkan kelompok 2 untuk menyampaikan. Terima kasih banyak Ibu Lina. Ya. Untuk kelompok 2, tadi sebetulnya mau diwakili Ibu Cut, tetapi karena Ibu Cut pamit, jadi diwakilkan juga kepada Subdit Malaria, Ibu Yeti. Ya. Kami persilakan Ibu Yeti, tolong slide-nya, Mas. Baik, maaf lupa diambil. Oke, tadi sudah dipandu oleh Mbak Lea, betul Mbak Lea Mbak ya? Mbak Sita. Mbak Sita, sorry. Dengan Mbak Sita, terima kasih. Hasil dari diskusi kelompok 2. Intinya hampir sama karena di situ ada dari AIDS, dari TB, dan dari malaria. Jadi kita sudah berkolaborasi untuk kerjasama dengan CSO dan swasta. Pada intinya adalah pemerintah sebagai perencana. Jadi tetap semua mengacu di pemerintah, tetap dalam hal perencanaan harus berkolaborasi dengan kita.
bagaimana kerjasamanya, bagaimana kebutuhan anggarannya, dan apa objeknya. Lalu perlu diidentifikasi tentang kebutuhan masing-masing pihak. Jadi ada analisis situasinya, masing-masing pihak harus tahu peran masing-masing. Jadi harus saling menguntungkan dan saling sama-sama bekerja sama. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Lalu perlu diskusi formal dan informal dengan swasta. Karena kalau swasta harus bekerja sama dengan teman-teman di daerah, di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, itu harus tetap menjalin kerjasama. Lalu ada kebutuhan akan data yang akurat dan butuh koordinasi dengan daerah. Kebutuhan anggaran yang pasti akan membutuhkan informasi tentang proporsi yang ada saat ini. Lalu SDM-nya juga berkaca kepada evaluasi atau lesson learn kegiatan sebelumnya. Jadi pasti ada mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditambahkan kegiatannya, itu mengacu di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Yang pasti kita tetap mengacu pada best practice, yaitu tentang forum yang diperlukan untuk memahami harapan dari masing-masing pihak, di pemerintah seperti apa dan di swasta seperti apa. Ada indikator kualitas, itu dikaitkan dengan indikator kinerja yang pastinya, lalu butuh kesepakatan dan kesamaan misi yang pasti, dan perlu pemahaman kepentingan penyedia anggaran, ya, untuk butuh akomodasi dan kepentingan kedua belah pihak. Lanjut. Terima kasih banyak. Baik, itu saja yang perlu kami sampaikan. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yeti. Saya kembalikan ke Ibu Lina. Jadi tadi diskusinya lebih kepada bagaimana proses perencanaan kerjasama ini dilakukan antara pemerintah dengan swasta, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Yeti dan juga Bu Sita. Tadi juga memang pada prinsipnya tadi sudah kita pahami bersama bahwa kerjasama antara pemerintah swasta ini harus setara. Ya, jadi artinya dengan demikian maka harus mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan. Tentunya juga ini menjadi poin penting juga, perlu adanya indikator-indikator indikator kinerja atau indikator capaian, sehingga nanti output daripada kerjasama ini bisa terus berlanjut dan memberi manfaat. Dan tentunya pengalaman-pengalaman di dalam melakukan kerjasama selama ini juga menjadi penting, sehingga bisa membantu untuk dalam proses perbaikan ke depan. Baiklah, selanjutnya tadi kami mohon kesediaan Bapak Sutan dari LKPP, Pak, menanggapi dari paparan kelompok 1 dan kelompok 2 ini, dan yang menarik adalah bahwa semua terkait dengan kerjasama ini lebih mengarah kepada swakelola tipe 3. Kemudian yang mungkin menjadi catatan, apakah harus selalu kerjasamanya swakelola tipe 3, apakah bisa tipe 1, tipe 2, atau selain tipe 3 atau tipe 4 gitu. Jadi mungkin nanti mohon arahan buat kami dalam memperkaya nanti penyusunan pedoman atau panduan kami. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Sutan Lubis untuk menyampaikan tanggapan atau masukan terhadap diskusi kali ini. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kebetulan saya tadi masuk ke grup 1. Saya dengerin aja gitu. Iya. Nah, kemudian kalau saya lihat tadi paparan grup 2, kayaknya memang tidak menyinggung mengenai KPBU. Iya. Ya, tidak menyinggung mengenai KPBU. Tetapi di dalam pengadaan barang jasa memang banyak cara untuk mendapatkan atau untuk mencapai tujuan kita, ya. Ya, bahasanya yang paling gampang begini, kalau kita punya duit ingin dibelanjakan, itu bisa pakai pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasanya bisa pakai cara swakelola, bisa pakai dengan melalui penyedia. Kalau kita nggak punya uang, tetapi kita punya fasilitas, kita punya hal tertentu, kita bisa pakai pola kerjasama. Ya kan? Misalnya kita punya ruangan di rumah sakit tidak dipakai, terus mau kerjasama dengan yang punya CT scan, kan begitu? Itu bisa. Atau kalau mau tadi seperti disampaikan oleh Bu Kapus tadi, bahwa
rumah sakit ingin memperluas sehingga pakai pola KPBU, tapi itu jangka panjang sekali, kan begitu? Ya, tapi kayaknya di grup 2 itu nggak dibahas ya, saya nggak tahu. Nah, saya kebetulan ngelihat di grup 1, memang ini pengertian harus jelas ini, Bu, ya, pengertian. Kalau kita mau melakukan pilihan kita adalah swakelola, itu ada 4 tipe swakelola, ya kan? Saya yang punya uangnya, artinya Bu Lina yang punya uangnya, Bu Lina yang laksanakan, baik perencanaannya, pelaksanaannya maupun pengawasannya. Tidak melibatkan yang lain. Tetapi tadi di grup 1 disebutkan, Ibu Lina mau melaksanakan, tiba-tiba pakai tenaga ahli dari luar. Boleh. Ya, boleh. Ya, tipe 1. Tipe 2, kita punya swakelola. Tapi waktu kita rencanakan, kita tidak bisa mengeksekusinya. Sehingga kita kasihlah ke instansi pemerintah lain. Contohnya kasih ke UI, kasih ke UGM, kan gitu. Nah, dalam pelaksanaannya yang mengawasi kita, yang punya uang. Itu tipe 2. Ya. Karena kita sudah kasih ke UGM, UGM nggak boleh kasih ke tempat lain. Nah, yang tipe 3 ini ke ormas. Nah, ormas itu ini yang baru nih, Bu. Nah, selama ini nggak ada. Nah, persoalannya jangan sampai kita kasih ke ormas yang jadi-jadian. Yang muncul karena ada anggaran. Nah, makanya ada syarat tadi di audit 3 tahun terakhir, kan begitu kan? Terus ada domisili, terus lapor ke Kesbangpol, kan begitu? Itu hanya untuk menjaga-jaga kita gitu loh. Ya. Nah, ormas itu bisa ya kembali ke prinsip ormas nirlaba, kan begitu? Berapa yang mereka keluarkan harusnya itulah yang dibayarkan gitu. Kemudian ada kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat itu yang memang sehari-hari bekerja di daerah itu. Waktu kita buat itu misalnya kelompok masyarakat itu ada perkumpulan petani pengguna air gitu loh. Dikasih ke mereka, ya kan itu memang ada kelompoknya gitu loh. Tidak perlu berbadan hukum. Nah, kita kembali ke ormas nih, ke tipe 3 nih. Kalau kita bicara di perencanaan, sebenarnya sebelum anggaran itu turun, ormas atau calon ormas yang mau kerjasamakan itu harus sudah dipanggil, dan diminta mereka melakukan MOU. Ini saya punya kerjaan nih, bisa nggak kira-kira? Kalau pimpinan ormasnya setuju, kita melakukan yang namanya MOU dengan pimpinan ormas. Nah, sesudah oke nanti, barulah pimpinan ormas itu menyampaikan RAB, proposal. Artinya sebenarnya Bapak Ibu, kalau RAB itu yang mengusulkan adalah si A, harusnya si A dong yang ditunjuk nanti. Kan begitu? Karena bahasanya proposal atau anggaran yang diusulkan oleh ormas itu, termasuk oleh tipe 4 kelompok masyarakat atau kelompok 2 untuk instansi pemerintah lain, itulah yang menjadi dasar untuk penyusunan DIPA, RKAKN. Jadi sudah dari awal seperti itu gitu loh. Nah, persoalannya tadi banyak yang nanya, nggak ada terbuka informasi. Nah, bahasanya Bapak Ibu, di dalam aturan pemerintah ada yang disebut RUP. Bu Lina pasti tahu dong sebagai RUP, Rencana Umum Pengadaan. Kan begitu? Dan Rencana Umum Pengadaan itu wajib diumumkan. Dan itu free, tidak ada password, tidak ada ID untuk masuk ke dalam sistem. Bahasanya Bapak Ibu bisa masuk ke sirup.lkpp.go.id. Ya, masuk ke sana, Bapak Ibu masuk ke Kabupaten X, masuk ke SKPD Dinas Kesehatan, cek dia punya semua kegiatan. Paling gampang cek yang swakelola kalau memang mau tipe 3. Cek yang swakelola, di situ harus ada uraian pekerjaannya, apa yang harus dilakukan, kapan rencana pelaksanaannya. Itu ada. Kebetulan saya bekas direktur perencanaan LKPP yang bikin itu gitu, ya. Baik, Pak. Nah, kemudian ya memang kalau kriteria pelacakan udah sampai mana nggak ada.
Itu di pemerintah daerah masing-masing. Cuman tadi saya masih banyak, termasuk Mbak Eka tadi menjelaskan, nggak ada kaitan antara gubernur dengan kepala daerah di era otonomi ini gitu loh. Jadi masing-masing kepala daerah, gubernur pun diperlakukan sama, itu membuat aturan masing-masing turunannya, gitu ya. Jadi, nah persoalannya memang kadang-kadang yang kita rencanakan itu tidak pas. Itulah salah satu kinerja kita mengukur kinerja daripada Satker, kinerja daripada kepala daerah seperti itu. Semakin dia menyimpang, berarti semakin rendah nilainya. Nah, kadang-kadang contohnya nih, aturan Kemendagri menyatakan bahwa anggaran itu harus ketok di Desember. Sehingga direncanakanlah bulan Juni, katakanlah mulai, atau bulan Maret sudah mulai. Tiba-tiba ketoknya Januari gitu. Karena berantem antara DPRD-nya dengan pemerintahnya gitu. Nah, akhirnya ujungnya memang molor gitu loh. Nah, makanya kita di dalam melakukan penganggaran jangan suka istilah mepet gitu loh. Jangan bikin acara di November. Kalau bisa Oktober udah selesai, sehingga kalau dia molor masih bisa November kerjakan. Ini tidak, kita selalu mepet, kalau perlu 31 Desember kontraknya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang merugikan, tadi Ibu Lina menyatakan bahwa ada kesetaraan. Di dalam pengadaan barang jasa melalui swakelola, selain MOU, PPK yang punya uang harus tanda tangan kontrak dengan pimpinan ormas. Di dalam kontrak itulah ada hak dan kewajiban, ditulis di sana. Kan namanya kontrak itu harus berdasarkan itikat baik, setara, gitu loh. Nah, yang saya lihat lagi tadi, kalau ormasnya belum punya pengalaman dalam 3 tahun, boleh nggak? Boleh, tapi dia ikut dulu dengan ormas yang sudah ada. Bergabung dulu. Jadi yang ormas yang satu ini yang dulu jadi, tapi dia sudah punya pengalaman seperti tanda kutip subkontrak gitu loh. Ya. Sehingga nanti tahun depan dia bisa dipakai. Gitu loh. Ya. Ya. Mungkin itu dulu Bu Lina, kalau ada teman-teman saya di sini, Bu Yuyu dengan Owi, kalau ada yang mau ditambah silakan ya. Baik Pak Sultan, saya nggak berani komentar nih, Bapak sudah ahlinya. Jadi betul-betul mencerahkan buat kami, dan ini juga buat catatan buat kami terkait dengan pengadaan barang dan jasa khususnya dengan tipe swakelola ini. Baiklah, mungkin nanti kalau ada tambahan menyusul ya Pak ya dari kawan-kawan Bapak, saya mengundang dulu dari rekan-rekan kami dari IAC atau STPI untuk memberikan tanggapan terhadap tadi yang dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok 1 dan kelompok 2. Suara Bu Lina jadi kecil. Oh ya. Bu Lina suaranya Bu? Enggak. Enggak kedengeran. Oh udah Bu. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sultan. Selanjutnya kami mengundang rekan-rekan dari perwakilan dari IAC atau STPI untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil diskusi baik kelompok 1 maupun di kelompok 2. Kami persilahkan, barangkali ada perwakilannya tadi. Bu Lea barangkali bisa Mas Patrick. Silakan Mas Patrick. Saya nungguin siapa dulu nih, STPI atau IAC sebenarnya. Ya. Aja Mas. Silakan. Iya. Silakan Mas. Memang seperti yang sudah dipaparkan di keduanya ya, bahwa ada satu gap yang kami lihat memang dari pertama itu yang seperti sudah diutarakan sama Pak Sultan sebelumnya, bahwa keterlibatan komunitas itu nggak bisa hanya mulai dari ketika mau mengakses si swakelola tersebut gitu. Untuk si CSO dia harus terlibat dari sebelumnya gitu. Jadi makanya kita dorong teman-teman komunitas ini, ayo ikutlah terlibat di dalam penyusunan anggaran daerahnya tersebut.
ada beberapa hal yang memang kita ajarkan terkait dengan advokasi anggaran kepada teman-teman komunitas itu seperti misalnya apakah isu yang diadvokasi sudah sesuai dengan RPJMN, apakah isu yang diadvokasi sudah tertuang dalam Renstra maupun Renja Negara, kemudian apakah isu yang diajukan sudah sesuai dengan RPJMD dan segala macamnya sampai kepada ketersediaan pendanaan di daerah itu apakah fiscal space-nya meningkat atau tersedia dan segala macam. Nah, ini yang perlu dipahami step-step ini oleh teman-teman komunitas, teman-teman kelompok masyarakat ya atau ormas yang tadi dikatakan. Sehingga ketika nanti kemudian dituangkan di dalam rencananya si SK dinas ataupun lembaga yang ada di daerah, hal inilah yang kemudian yang tadi Pak Sultan bilang bahwa nanti bisa dilihat itu yang sudah dimasukkan ke dalam situ apakah sudah menjawab kebutuhan terkait dengan situasi di daerahnya gitu, terkait dengan kalau saya kan karena berbicaranya di HIV ya, jadi apakah sudah menjawab kebutuhan daerah terkait dengan penanggulangan HIV di daerah tersebut seperti itu. Nah, namun ada dua hal memang kalau misalnya saya menarik pembicaraan ini terkait dengan judul yang sedang kita diskusikan pada hari ini itu kerjasama pemerintah dengan sektor swasta. Nah, memang yang belum terlihat itu kalau misalnya dari sisi HIV itu kalau kita lihat tadi paparan dari Ibu Kasubdit ya, bahwa ada dua hal yang harus yang difokuskan oleh pemerintah dalam menanggulangi HIV itu ada kegiatan penanggulangan pencegahan maupun promosi dan segala macamnya, serta juga terkait dengan pengobatan, penyediaan ARV dan juga pemeriksaan lanjutan baik viral load dan segala macamnya. Nah, ini yang kemudian belum bisa saya nggak tahu nih apakah belum dibahas ataupun memang tidak di webinar ini, itu terkait dengan multi financing terhadap si ARV dan penyediaan pemeriksaan lanjutannya tersebut, gitu loh. Nah, ini mungkin bisa dilakukan kajian terlebih dahulu ya, entah dari teman-teman di P2JK ataupun dibantu oleh teman-teman dari HP Plus itu terkait dengan acceptability sama readiness dari ketika kita akan melakukan multi financing ARV ini gitu loh. Readiness-nya dilihat dari mana, kesiapan JKN-nya apakah sudah siap, ketika nanti kita berbicara ARV-nya kemudian bisa didanai oleh mereka dan juga pemeriksaan viral load dan segala macam. Begitu juga dengan kliennya, apakah kemudian berimplikasi kepada kenaikan premi dan segala macamnya yang tapi ini jangan dianggap ini sebagai out of pocket ya. Ini nggak bisa dihitung sebagai out of pocket. Jadi dihitungnya tetap sebagai multi financing gitu loh, melalui sistemasi JKN. Nah, itu saja sih mungkin kalau dari saya tambahannya mungkin yang terakhir itu memang satu hal yang penting karena ARV ini sifatnya long life term ya. Jadi diminum seumur hidup. Ketika sekarang kebutuhannya 1,6 triliun tadi yang dijelaskan oleh Ibu Kasubdit hanya mengobati sekian ribu orang dan padahal itu masih jauh dari estimasi dan kalau misalnya kita mau ngejar estimasi akan banyak berapa gitu biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ketika kita harus menanggulangi itu semua. Itu aja sih dari saya. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Bapak Patrick. Selanjutnya kami mohon kesediaan teman-teman dari STPI barangkali bisa memberikan masukan atau tanggapan terhadap apa yang didiskusikan Ibu Heni barangkali ya. Silakan Ibu Heni. Ya, terima kasih Ibu Lina. Jadi kalau saya hanya menambahi saja, jadi kebetulan tadi di kelompok 1 udah diskusi lumayan banyak ya. Ini sebenarnya kesempatan yang luar biasa ya untuk bagaimana pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta. Dari pengalaman kami itu nampaknya memang juga belum banyak dilakukan. Jadi bagaimana daerah-daerah melibatkan pihak swasta dalam hal ini bisa NGO, bisa perusahaan, bisa company. Contoh dari yang sudah kami lakukan, kebetulan kami dari satu perusahaan, kemudian kita punya
satu LSM dan yayasan, dan kemudian kita support beberapa pemerintah daerah khusus untuk program TB. Saya rasa yang perlu dipikirkan lagi adalah mungkin di teman-teman HIV juga atau di program yang lain, bagaimana memasukkan isu program atau kegiatan kita itu di dalam RPJMD. Karena kalau itu sudah masuk RPJMD, itu pastinya sesuai dengan rencana pembangunan daerah, kemudian juga kita akan lebih mudah mengaksesnya, kemudian untuk menyocokkan isu juga lebih mudah juga gitu. Jadi tambahan dari saya itu saja sih. Kemudian juga mungkin ini satu hal lagi sedikit, banyak sebetulnya kesempatan dari pihak-pihak swasta dan perusahaan-perusahaan yang lain yang ingin terlibat di dalam pembangunan kesehatan ini, di bidang kesehatan. Hanya saja memang kalau di daerah mekanisme sama prosesnya belum banyak yang punya pengalaman ya. Jadi kalau juklaknya juga belum ada, tetapi pengalamannya daerah juga beberapa belum ada. Kalaupun ada, biasanya hanya modelnya charity gitu, jadi hanya memberikan dan sudah selesai. Jadi bukan proses yang kerjasama jangka panjang. Itu aja sih tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Heni atas masukan dan tanggapannya. Selanjutnya mungkin yang terakhir kami ingin mendengarkan masukan dan tanggapan dari teman-teman dari Linkage. Barangkali ada yang mewakili. Baik, Ibu Lina, saya Anita. Oh ya, Lina Siti. Ya, silakan Bu Anita. Iya, saya sebenarnya sudah sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari IAC dan sebagian besar juga sudah disampaikan dalam kelompok kecil. Menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sultan tadi, memang kami perlu belajar lebih banyak lagi gitu tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa menjadi pengaju ya, atau yang menjadi aplikan dari swaklola tipe 3 ini. Perlu banyak latihan dan perlu banyak proses. Mungkin nanti di masa yang akan datang, ketika kami bisa memfasilitasi proses ini, ada satu platform yang memang digunakan untuk mengevaluasi dan kemudian karena proses tentang swaklola tipe 3 ini pada saat tahun-tahun pertama pelaksanaannya pasti akan ada banyak entah gagap teknologi atau informasi dalam mengakses layanan tersebut, maka mungkin bisa ada satu platform yang tetap disediakan bagi semua aplikan yang sudah berusaha untuk mendaftar, untuk bisa saling sama-sama belajar, gitu saja sih Ibu Lina, masukan dari kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Anita. Jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah dengarkan hasil diskusi baik dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2, kemudian juga tanggapan dan masukan dari Bapak Sultan, Pak Patrick, Bu Heni, dan Bu Anita. Dan semuanya ini tentunya akan nantinya akan dirumuskan, akan dimasukkan oleh teman-teman tim penyusun Juknis ya sebagai masukan untuk memperkaya. Dan mungkin sebelumnya barangkali ini ada pertanyaan, mungkin menarik juga ya. Sudah siapkah pihak pemerintah dengan swaklola tipe 3 seperti ini? Dan kalau CSR dan filantropi dan donor melibatkan swasta sudah biasa seperti itu ya. Jadi kalau tadi kita melihat pengalaman dari teman-teman baik di subdit HIV maupun subdit TB sebetulnya memang sudah berjalan ya. Artinya cuman secara umum apakah nanti pemerintah sudah siap ya, memang ini akan menjadi bahan masukan buat kita semua. Artinya kalau panduan atau pedoman ini jelas, artinya semua mungkin akan bisa mempersiapkan diri. Tapi barangkali saya minta tanggapan dari Bu Lea atau Bu Sita, silahkan juga terkait dari tadi teman-teman yang lain dan tanggapan. Silahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Lina. Yang pertama, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau mengingatkan juga kepada para peserta untuk mengisi post survey yang linknya juga sudah ada di chat room. Silahkan diisi. Kemudian untuk menanggapi pertanyaan
yang sangat menarik ini, sudah siapkah pemerintah dengan swaklola tipe 3? Kalau tadi kita mendengar paparan dari teman-teman atau hasil diskusi dari teman-teman di kelompok 1, tadi saya bilang. dan juga tanggapan dari Pak Sutan. Kalau kami lihat bahwa sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan jalannya, begitu kan ya, sudah menyiapkan jalannya, sudah menyiapkan mekanismenya. Tadi bahkan disampaikan Pak Sutan, sebetulnya harusnya itu sudah ada di sirupnya tadi ya Pak ya, di LKPP-nya. Ya, jadi kalau misalnya ditanyakan apakah kita sudah siap, sebetulnya infrastrukturnya sudah disiapkan oleh LKPP. Tinggal kita dari masing-masing satuan kerja, kita melakukan perencanaan yang mungkin jadi agak lebih awal begitu ya, karena ini harus masuk dulu di sistemnya supaya bisa tersedia informasi mengenai apa saja yang mau pengadaan apa saja yang mau dilakukan di tahun ini misalnya atau di tahun depan. Itu kan harus direncanakan jauh-jauh hari. Jadi artinya kita harus bisa melakukan identifikasi kebutuhan apa yang ingin kita kerjasamakan dengan pihak lain. Kalau kebutuhannya kita bisa adakan sendiri, mungkin nggak perlu masuk di situ, begitu kan ya. Tetapi proses mengidentifikasi kebutuhan itu yang harus kita jalani dan harus kita lakukan. Tadi sebagai contoh di diskusi kelompok 2 diceritakan kita bisa mengevaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya, di mana capaiannya seperti apa, kemudian apakah dari capaian-capaian tersebut ada yang bisa diperbaiki. Nah, ada yang bisa diperbaiki ini mengandung dua hal sebetulnya. Apa yang bisa diperbaiki itu bisa programnya yang bisa diperbaiki atau pelaksananya. Apakah pelaksananya juga bisa dievaluasi? Kalau dalam prinsip kerjasama pemerintah dengan swasta, sebetulnya ada satu konsep atau satu prinsip juga yang perlu kita pahami, yaitu bahwa kalau ini mau dikerjasamakan dengan orang lain, itu harus punya nilai tambah. Artinya ini harus punya value for money. Kalau misalnya tidak punya value for money, maka lebih baik dikerjakan sendiri saja gitu. Tetapi kalau ada nilai tambah yang diberikan dengan bekerja sama dengan pihak lain, maka itu bisa dilakukan. Nah, tetapi untuk mengetahui value for money-nya, di mana ada nilai tambah yang bisa diberikan oleh kerjasama ini, nah itu kita harus bisa mengidentifikasi tadi kebutuhannya apa, kapasitas kita saat ini di mana ada gap-nya, dan siapa yang bisa mengisi gap tersebut, begitu. Dan sekali lagi ujungnya dalam kerjasama ini adalah kita harus beli kualitasnya. Jadi kalau kita mau mengontrak pihak swasta untuk melakukan sesuatu untuk kita, maka yang perlu kita tekankan adalah kualitasnya. Jadi lebih penting kita beli kualitas, bukan beli input, bukan beli prosesnya, begitu ya, tapi beli kualitasnya. Karena itu yang kita inginkan dari kerjasama pemerintah dengan swasta untuk mencapai percepatan mencapai tujuan dari sistem kesehatan yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih banyak Ibu Lina, itu saja. Baik, terima kasih Bu Sita. Barangkali Bu Lea ada tambahan atau ingin menyampaikan? Mungkin sedikit saja Bu. Ya, silakan. Sudah disampaikan bahwa memang draft pedoman teknis ini sebenarnya istilahnya akan mengcapture semua kegiatan-kegiatan yang memang sudah berjalan gitu ya. Jadi memang diskusi ini sangat bermanfaat bagi kami tim perumus pedoman teknis, di mana bisa juga mengcapture apa-apa yang memang belum ada atau belum tersedia di pedoman teknis seperti itu. Itu mungkin tambahan dari kami dan terima kasih Bu Lina. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Barangkali saya tidak perlu menyimpulkan atau merangkum semuanya karena nanti semua akan menjadi catatan. Izin mau menambahkan? Oh silakan Ibu Yuyu, mohon maaf ya. Ya silakan Ibu Yuyu. Ya silakan Bu Yuyu. Ini dari diskusi ini saya sih dari pihak LKPP ini agak campur aduk dalam artian bisa nggak untuk saran saja. Jadi tadi ada bilangnya ada hibah, ada filantropi, ada KPS juga, ini segala macam istilahnya tuh campur aduk. Nah, tadi dibilangin KPS, tadi ada dana swaklola. Jadi kesannya tuh macam-macam. Nah, kalau boleh ingin membantu nih memberi saran, jadi bedakan nanti prosedurnya kalau bansos sama hibah. Nah, makanya ada pertanyaan kalau bansos sama hibah gimana Perpres ya? Memang itu di luar pengadaan barang jasa pemerintah, makanya ada PPK, ada ini gitu.
Nah, ada bansos, ada hibah. Ada PBJ biasa menggunakan mark belanja barang. Itu tadi swakelola tipe 3. Ada swakelola tipe 1, tapi itu mark pengadaan barang jasa. Nah, nanti ada lagi KPS-nya campur aduk di KAK, KPBU ini, Public Private Partnership. Jadi di paparan ternyata KPS yang dibilang ini general. Apapun kerjasama dengan penyedia dibilang KPS. Tetapi tadi di paparan ada PMK, KPBU. Ini campur aduk. Nah, sebagai informasi, ini kan tadi disampaikan sepertinya kalau mau KPBU-nya adalah layanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan sendiri, PMK 40 2018, menyatakan Kemenkes ya, tidak KPBU-nya tuh ngebangun dalam artian infrastruktur. Untuk layanan, dia tidak. Nah, itu ya monggo silahkan. Saya sih ini dari LKPP, saya membaca PMK-nya. Sebenarnya dari peraturan KPBU-nya itu boleh, tetapi Permenkesnya sendiri, Permenkes 40 2018, itu tidak hanya infrastruktur. Jadi harus ngebangun lah istilahnya, membangun fasilitas kesehatan. Nah, belum dibedain lagi tadi ada KSO. Tadi saya dengar ada KSO lagi, itu beda lagi aturannya. Prosedurnya beda lagi. Ini jadi campur aduk. Jadi tadi ada bansos, ada PBJ, ada KPBU, ada KSO. Nah, ada lagi tadi ini ada JKN lagi, jaminan kesehatan. Itu dana kapitasi dari masyarakat. Itu beda lagi nanti. Istilahnya regulasinya, tantangan hambatannya beda lagi. Itu mungkin tambahan biar jadi itu semua beda-beda birokrasinya. Itu, makasih. Ya, terima kasih Bu Yuyu. Jadi masukannya memang sangat berharga sekali buat kami. Jadi memang artinya nanti dalam diskusi memang kita harus mempertajam ya bahwa poin kita adalah memang ini lebih mengarah kepada swakelola tipe 3. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman dari program TB dan sebagainya. Tapi itu menjadi catatan buat kami. Jadi nanti memang di dalam perencanaan kami Permenkes 40 tentang KPBU itu mungkin berdiri sendiri atau nanti digabungkan nanti dengan yang ini yang non infrastruktur. Nanti mungkin akan dibuat lebih detail lagi mana yang KSO, mana yang filantropi dan sebagainya sehingga nanti betul-betul clear apa yang kita lakukan sesuai dengan pengelompokan daripada bidang kerja yang akan dilakukan. Ya, sekali lagi terima kasih. Baiklah, ini saya mengucapkan mohon maaf sekali nih apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang dari tadi dari jam 9 sudah setia dan terus mengikuti pertemuan ini dengan seksama. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf mungkin apabila mungkin kami menyita waktu Bapak Ibu begitu banyak. Ya, sekali lagi terima kasih. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ajir. Silakan Pak Ajir. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Lina